Dan banyak yang tanya tanam rambut gitu, rambutnya siapa ini? Tanam rambut kita sendiri teman-teman. Jadi misalnya mau tanam rambut depan sini, ngambil dari rambut belakang. Nah, terus nanti yang rambut belakang kalau udah diambil tumbuh lagi atau enggak? Tidak. Kepanasan. Eso es para la mamá, pero luego lo pondremos en... No, put in the kitchen. I will prepare in the kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Dulce, manis. Manis sekali, Manis sekali. Enak tapi panas. Iya, panas. Tuh. Ambil yang bagian atasnya dulu. That's what I'm doing. Tapi masih panas. What do you win? Jadi dulu ceritanya Nabi Ibrahim tinggalnya di pasar. Kok di pasar? Tadi Mas Ili ada baca pasar apa enggak? Mana dia tinggalnya Nabi Ibrahim tadi? Can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big old day. Teman-teman, jadi di sini mayonnaise itu ada dua macam, yang satu kecil-kecil seperti ini, terus yang satu besar-besar. Saya sama Nacho lebih suka yang kecil-kecil karena dia rasanya lebih enak, teman-teman. Indonesia ada nggak ya teman-teman jenis keong ini, keong laut ini? Seperti ini. Ada atau enggak di Indonesia, di laut Indonesia? Ini saya suka banget keong ini. Paha ayam atasnya seperti ini teman-teman. Tuh. Lumayan besar-besar. Ini juga akan saya simpan, tidak untuk dimasak hari ini. Terus karakolnya ini, jadi ini cuman saya kasih air, kemudian garam, dan akan saya masukin daun salam teman-teman. Udah gitu aja. Kemudian saya rebus kurang lebih 25 menit. Ini masaknya agak lebih lama dibanding mayonnaise. Kalau mayonnaise tuh 6-7 menit udah matang. Kalau ini butuh waktu agak lebih lama. Oke, kita tutup. Sotongnya kita masak 3. Teman-teman, hasil belanjaan 1 juta tadi tidak habis dalam 1 hari ya. Jadi itu bakalan bisa untuk stok makanan beberapa hari. Misalnya sotongnya ini untuk 2 kali makan. Kemudian paha ayam atas itu bisa untuk 2 kali makan. Terus bebeknya juga untuk bisa 2 kali makan. Untuk kerang sama karakol atau keongnya itu kan camilan ya teman-teman, nggak bisa untuk mengenyangkan gitu, nggak untuk camilan. Jadi tidak 1 juta tidak untuk makan 1 hari, jadi untuk makan beberapa hari. Dan juga karena keluarga saya di sini bukan tipe yang kalau makan tuh semuanya dimakan, semuanya habis gitu, enggak. Jadi cuman makan seperlunya aja, tidak berlebihan gitu, masaknya ya secukupnya aja gitu. Oke teman-teman, sekarang saya akan, ini jambunya ternyata warnanya putih teman-teman. Biasanya kalau yang putih nih biasanya manis ya teman-teman. Saya jemput Matile dulu ya sambil makan jambu. Ini jambunya putih, biasanya kalau yang putih itu lebih manis. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Teman-teman, sampai ketemu lagi nanti ya. 2000 years later. Teman-teman, kembali lagi bareng saya. Sudah di rumah, sekarang saatnya masak sotong sama manasin buburnya, terus makan siang. Untuk bumbu sotongnya bawang putih sama daun parsley. Ini bawang putihnya mau saya iris-iris dulu. Masakan Spanyol tuh simple teman-teman, dan alhamdulillahnya lidah saya tuh nggak rewel, nggak yang pokoknya harus masakan Indonesia gitu. Alhamdulillah nggak. Jadinya gampang menyesuaikan. Masaknya nggak harus selalu ribet setiap hari. Kalau kita tinggalnya di Indonesia mungkin nggak masalah ya teman-teman, karena bahan-bahan di Indonesia ada. Tapi kalau di sini bahan-bahan Indonesia tuh ada juga sebenarnya, cuman nyarinya agak lebih susah gitu. Kadang-kadang ada yang kita harus ke Valencia dulu, ada yang harus nunggu beberapa hari dulu gitu. Jadi kalau misalnya mau dipaksa
masak setiap hari masakan Indonesia sebenarnya bisa, apalagi kalau misalnya habis pulang gitu bawa bumbu-bumbu dari Indonesia gitu bisa sebenarnya. Dan juga karena Castell itu kan provinsi kecil ya teman-teman di sini. Terus juga bukan tujuan wisata, bukan kota besar seperti Madrid, Malaga, Barcelona, tidak sebesar itu, Valencia. Jadinya barang-barang Indonesia atau barang-barang Asia itu ada, cuman tidak selengkap yang ada di kota-kota besar. Ini buburnya saya kasih sedikit merica, jadi kalau ada sedikit hitam-hitam seperti ini misalnya, nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera, ini bukan kotor tapi merica. Mericanya nggak halus sekali memang. Tinggal manasin aja ini buburnya. Mungkin sambil mau goreng kerupuk ini teman-teman, kerupuk singkong. Kita habiskan dulu airnya. Ini tanpa minyak ya teman-teman, jadi kita tunggu sampai airnya ini habis, baru setelah itu kita beri sama minyak. Sekarang sudah kering, kita beri minyak, kemudian bawang putih sama daun parsleynya. Kita masak sebentar sampai bawang putih sama daun parsleynya ini layu. Udah kita angkat teman-teman. Kalau sotong ini kalau masaknya kematangan dia malah keras teman-teman. Tapi kalau udah mateng sekali itu bisa empuk banget. Tapi kalau matangnya nanggung itu malah jadinya keras. Jadi nggak usah lama-lama masaknya. Oke teman-teman, udah mateng. Gini aja, simple. Muchas gracias Dewi por todo esto que nos estás contando. Sedikit apa banyak, nak? Banyak apa sedikit? Hay un problema, yo digo. Pero he probado una y no sale. Y he probado la segunda. Makan siang kita hari ini simple, bubur. Ya, makan sayur siang ini. Kalau esta Terima kasih untuk makanannya. Suka? está buenísimo. Pakai. Saya pakai bandeng asap, sambal bandeng asap. Ini teman-teman lihat. Ini yang punya ibu ini enak juga ya Matilde, pakai sambal. ¿Con qué lo mezclas? Con pescado. Enak sayang? Where did you have brunch? En el grado. En un sitio donde Trafalgar. Por eso. Tú no necesitas comer, ¿eh? Ya. En esto. Pero no he comido mucho, ¿eh? No, mira. Está bueno. Bueno. Enaknya. Tapi ini enak tapi panas. Ya panas. Tunggu. Ambil yang bagian atasnya dulu. Harus patentuin. Tapi masih panas. Ambil juga gitu. Coba deh, Seng. Kalian kita. Bueno, me suena familiar, ¿eh? Arroz con pescado. No, pero el sabor es como que lo he probado en Indonesia o algo. De hecho que sí que... Ibu bisa ya? Minta apa, nak? No, claro, Apa? sí, ¿eh? Buat apa? Estoy pronto ya a tomar. Está muy picante, ¿eh? Makan kaki loh teman-teman. Esto lo pongo ya en la nevera.
Kalau dia bentuknya sudah kayak agak bening-bening ini udah matang banget nih teman-teman. Matang sekali ini, udah empuk banget. Kita buka ya. Ini nggak usah dikupas pakai pisau karena udah matang banget. Kita makan gini aja. Oh ya. Esto es para la mamá, pero luego lo pondremos en... No, put in the kitchen. I will prepare in the kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Dulce, manis. Manis sekali, Manis sekali. Nacho dia ngangkatin piring sama gelas. Nih teman-teman. Juicy banget. Kulitnya rasanya menurut saya itu kayak agak sedikit-sedikit mirip sama sawo, cuman lebih harum sawo, dan kalau juicy-nya mungkin kurang lebih sama ya. Sawo kan kalau matang dia juicy juga. Enak banget. ¿Esto? Lo llevo. Sí, sí. Kepanasan. Ini tahu ya. Kepanasan teman-teman. Ini udah apa namanya? Panci. Ini kan masih panas. Dalamnya bubur. Dipegang dari bawah gini. Kepanasan. Ini lagi musim sekarang teman-teman. Ini per kilonya kita bisa dapat 1 euro, 1 euro setengah. Como operación quirúrgica. Esto en Indonesia no lo saben hacer, ¿no? No lo saben hacer. No saben. Esto no hay en Indonesia. En invierno en España. Y en Indonesia no hay ningún lugar. Así. Mira. ¿Ves? Toda la piel. Tutila. Tutile. Skin. ¿Vale? Bueno, Manis. muy manis. Today not washing the hair, mañana, okay. Mañana. If you are interested, you or your husband, to have a new hair, a new life, a new style, don't hesitate to ask Dewi information, and she will give you some discount, no? If you do under Dewi's name, Dewi will provide to you the vitamins for free. Ya teman-teman, kalau ada yang tertarik pengen tanam rambut, masih bingung, masih ragu, itulah kecanggihan ilmu teknologi ya teman-teman, bisa untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Kalau teman-teman ragu mau kemana, mau laki-laki atau perempuan, teman-teman bisa hubungi saya. Biasanya kalau perempuan itu yang cepat habis di sininya, di bagian sini-sini.
anak-anak rambut ini. Nah, itu juga bisa. Karena kemarin saya lihat juga ada banyak perempuan di sana yang tanam rambut tapi cuma di bagian sini aja. Jadi biar batuknya nggak nonong. Biasanya kalau yang pakai kerudung, karena mungkin bisa jadi tertarik sama tutupnya kerudung dalamnya itu teman-teman bisa jadi kan, atau misalnya ketali terus setiap hari karena pakai kerudung, yang bagian depannya sini biasanya itu yang rontok duluan. Kalau misalnya mau ditanam di sebelah sininya bisa. Dan banyak yang tanya tanam rambut gitu, rambutnya siapa yang ditanam? Rambut kita sendiri teman-teman. Jadi misalnya mau tanam rambut depan sini, ngambil dari rambut belakang. Nah, terus nanti yang rambut belakang kalau udah diambil tumbuh lagi atau enggak. Yang rambut masih sehat, yang akarnya masih sehat, kalau diambil ditanam di sini dia akan tumbuh lagi. Jadi di sini tidak akan berkurang rambutnya. Berkurang pada saat itu tapi nanti akan tumbuh lagi. So teman-teman jangan ragu, yang pengen tanya-tanya juga boleh tanya-tanya ke saya dulu. Dan yang senangnya adalah dari Indonesia ke Turki itu tidak perlu visa, kemudian tiketnya juga murah, kemudian biaya hidup di sana juga, di Turki juga murah. Terus untuk tanam rambut ini, kalau teman-teman masih kayak ragu gitu, bisa stay 3 hari, 4 hari, atau 1 minggu di sana. Tapi kalau untuk suami saya kemarin, cuman 1 malam toh. Jadi hari ini operasi, nanti malam tidur di hotel, hari berikutnya buka perban, langsung dari klinik langsung menuju ke airport, langsung terbang ke Spanyol. Dan di sini saya yang merawat Nacho, perawatannya juga gampang, cuman saya kasih dicuci setiap hari, dikasih krim bagian yang bagian yang donornya ya teman-teman, yang kulit yang habis diambilin itunya dikasih krim, terus bagian yang ditanam tidak perlu dikasih apa-apa, cuma dibersihkan pakai sampo. Itu teman-teman. So demikian dulu video hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye. Oke, sekarang ibu cerita yang aku cerita. Yang Matilda cerita? Ya. Yang Matilda baca tadi? Ya. Nabi Ibrahim. Jadi dulu ceritanya Nabi Ibrahim tinggalnya di pasar enggak? Di pasar. Tadi Matilda ada baca pasar apa enggak? Di mana dia tinggalnya Nabi Ibrahim tadi? Di Tadi kan Matilda baca di mana tadi dia tinggalnya? Yang Matilda bilang Israel tadi. Palestina. Nah. Apa itu pasar dan remember? Nggak ada tadi pasarnya. Tapi what is pasar? I don't remember. Pasar market. Living in a market. Jualan, Nabi Ibrahim jualan di pasar. Jadi dulu Nabi Ibrahim dia diperintah sama Allah untuk antar istri sama anaknya ke Mekah, ke kota Mekah. Tapi di sana nggak ada pohon-pohon, cuman gurun pasir seperti di Afrika. Panas, nggak ada orang yang tinggal di sana, Berbahaya. Karena Allah bilang gitu, coba taruh untuk menguji keimanannya Nabi Ibrahim, taruh di sana. Jauh dari Palestina pergi ke Mekah untuk taruh anak sama istrinya di sana. Dan dia berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini jadi kota yang banyak orang tinggal di sini, jadi kota yang penuh berkah, yang semua orang bisa tinggal di sana, hidup di sana gitu. Terus habis itu dia pulang lagi ke Palestina. Terus selang berapa lama gitu, sudah lama, Allah bilang lagi sama Nabi Ibrahim, berkunjunglah ke Mekah untuk lihat istri sama anakmu gitu. Dia datang lagi ke sana, ke Mekah. Ternyata di sana sudah banyak orang, sudah seperti doanya terkabul sama Allah. Kan dia doanya Mekah biar jadi tempat yang ada orang hidup tinggal di sana, yang semua orang bisa hidup di sana senang, walaupun dia nggak ada pohon, semuanya kering. Ternyata di sana bisa orang bisa hidup di sana. Dan Allah bilang sama Nabi Ibrahim untuk bikin Ka'bah. Dan sekarang Ka'bah untuk semua orang Islam kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Dan Ka'bah itu ada di kota Mekah.
Dan orang Islam seperti yang dibilang kemarin malam, kalau punya rezeki, kalau punya uang, at least once, satu kali dalam hidupnya dia pergi ke Ka'bah. ke Mekah, ke Ka'bah untuk sholat, But berdoa. can you touch? Iya bisa. Ka'bah bisa dipegang. Kalau Matile beruntung, Matile bisa pegang Ka'bah. But can I see like under the? Nggak bisa. Hanya orang-orang yang spesial. Well, who knows that you are special and one day you can see inside. Besok baca lagi ya cerita yang lain. Jadi hari ini ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ngantar Nabi Ismail sama ibunya untuk tinggal di kota Mekah. Itu sebenarnya bukunya nggak details, itu cuma sedikit ceritanya. Kalau yang detail dia asik bacanya. Nanti kalau di Indonesia nanti cari buku cerita nabi-nabi yang details, kita baca setiap malam biar kita tahu history, ya kan? Karena kalau kita tahu banyak history, bikin kita appreciate about the past, the value of the life. Ya, kalau orang nggak tahu history gimana? Dia nggak tahu dia tinggal di mana. Dia misalnya Matile tinggal di Indonesia, di Solo misalnya. Matile tinggal di Solo, tapi Matile nggak tahu Solo itu ada di isla apa, ada di pulau apa, Solo itu di negara mana, Indonesia itu di mana. Dia nggak tahu di mana itu Singapura, di mana itu Vietnam, di mana itu Hong Kong. Dia nggak tahu sejarahnya kenapa Indonesia itu banyak pulau-pulaunya. Dia nggak tahu kenapa Indonesia itu jadi negara kesatuan, kenapa benderanya merah putih. Dia nggak tahu karena dia nggak belajar history. Ibu, but kenapa benderanya Indonesia dan merah dan putih? Kenapa warna benderanya merah dan putih? Karena itu lambang keberanian. You know why? Yeah. White itu suci, bersih. And red is blood. Dan merah itu berani. Jadi putih, bersih, suci, dan berani. Itu orang-orang Indonesia. Seharusnya begitu. Hatinya bersih, hatinya suci, hatinya nggak jahat, dan berani melawan penjajah, orang-orang yang mau ambil Indonesia. Belanda, you know that dulu ada orang Belanda yang dia datang ke Indonesia try to World War II? Yeah. Holanda or Japanese? Japanese and Holanda and England también, orang-orang Inggris juga. Why? Karena Indonesia kaya, Indonesia super rich. Everything ada di Indonesia. Dan semua orang dari semua dunia dia mau ambil Indonesia waktu itu, karena waktu itu. But if you win a war, what do you win? You win what you fight for. Misalnya kalau Matile fight sama Yasmin karena cuma punya satu permen tapi nggak tahu ini permennya untuk siapa, and you fight for that. Kalau gitu yang menang dapat apa? Permennya. Ya, sama. Ibu, but then if everyone wanted to take Indonesia land, how did they get the land to Japan? No, dia How did they got Indonesia and then with a boat bring the land? Enggak gitu. Dia kan bukan ambil tanahnya. Misalnya di Indonesia itu banyak, di Indonesia itu ada kayu manis itu apa namanya kayu manis bahasa Inggrisnya? Cinnamon. What is cinnamon? Cinnamon, cinnamon. Oh ya, cinnamon. Di Indonesia tuh ada banyak cinnamon, terus ada banyak pepper, red pepper, vanilla, ada banyak tabako, coklat, itu semuanya dari Indonesia. Tumbuhnya bagus sekali di Indonesia. Kalau orang-orang menang perang, dia tanam banyak di sana. Nanti kalau mereka sudah panen vanilla, sudah panen pepper, sudah panen cinnamon, dia jual ke semua dunia, dibawa ke negaranya gitu. Bukan tanahnya yang dibawa. Indonesia wants to be unique, doesn't want to share the beauty. Ya, of course we share the beauty, tapi dia become the boss of the land. Dia nggak mau kalau orang Jepang jadi bosnya.
Kalau orang Jepang jadi bosnya, apa orang Holanda jadi bosnya, apa orang Inggris jadi bosnya. Orang Indonesia cuma disuruh-suruh, kamu tanam cinnamon, kamu tanam beras, tanam untuk bikin nasi goreng, kamu tanam pohon teh untuk bikin teh gitu. Dan dia cuma ganar poco dinero. Tapi yang win, yang dia dapat uang banyak orang-orang yang menang, yang Jepang sama Holanda. Orang Indonesia nggak mau dong, itu punya mereka harus fight, dia kan nggak mau dong disuruh-suruh. Become a boss in your own house. Muslim and Christians fight. Politics use the religion. Politics put religion into it, but that is not because of religion. Semua religion itu bagus apa jelek? Bagus. Ya, semua religion itu bagus. For example, Matile Muslim. Do you think Matile mau jadi Muslim kalau Islam itu jelek? No, of course not. Ibu kalau ajarin Matile tentang Islam, ibu ajarin yang jelek-jelek apa yang bagus-bagus? Yang bagus. Yang bagus itu makanya. Tapi orang-orangnya sometimes jahat, tapi religionnya dia selalu baik. But what is a Satanist? Another religion that technically isn't a religion? Apa? What is Satanist? Satanist is to believe in Satan? Satanis? Ya. Iya, mungkin dia percaya sama setan. Matile percaya sama setan? No. Matile takut setan banget. No. Jadi mana I'm Matile scared tahu? of you. Hah? Matile I'm takut scared sama of ibu? you. Kenapa? Takut sama ibu? The only thing I can be scared of is you. Hah? Matile cuma takut sama ibu? Ya. Nggak takut sama Allah? Okay, you prove me wrong. Apa yang dari saya? Hukum dari ibu. Gedang kepok kemeroyok, gedang gabu karing rentol, leng kodok, bobok jita, gedang dari cahayu.